Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Safitri, NIM 2022 311121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah rangkaian rekayasa perangkat lunak. Di sini yang saya jelaskan yaitu soal nomor 2. Buatlah simulasi kasus permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang di dalamnya terdapat menjelaskan kembali entitas aktor yang terlibat serta fungsinya, DAD, DFD, dan kamus data. Di sini jawaban nomor 2 itu ada simulasinya. Dari simulasi kasus yang saya buat itu sistem pemesanan tiket bioskop. Terdapat 3 entitas yang ada di dalam sistem pemesanan ini, yaitu pelanggan, pemesanan tiket, dan database-nya atau admin. Selanjutnya ada DFD atau data flow diagramnya. DFD logis menggambarkan proses-proses utama dalam sistem tanpa mempertimbangkan implementasi fisiknya. Proses 1 yaitu pengolahan data film, administrasi atau database menambahkan film atau memperbarui informasi film dan jam tayangnya. Kemudian proses 2 ada pemesanan film. Di sini pelanggan bisa memilih film, jadwal, kursi yang diinginkan, dan pemesanan ini juga terdapat ID-nya. Kemudian ada proses ketiga itu ada proses pembayaran, di mana pelanggan melakukan pembayaran sistem dan administrasi memverifikasi bahwa pembayaran itu telah disetujui atau belum. Kemudian ada DFD fisik. Di sini bisa kita lihat itu ada log pengguna, sistem pemesanan, dan adminnya. DFD fisik ini menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan secara fisik, termasuk perangkat kerasnya, perangkat lunak, file, dan orang yang terlibat. Proses 1 itu ada kita melakukan input data film. Administrasi menggunakan web browser atau web dari aplikasi mereka untuk memasukkan data-data film ke dalam database-nya. Kemudian ada proses 2 itu pemesanan online. Pelanggan mengakses aplikasi untuk memilih pemesanan online. Di sini pelanggan akan melakukan login terlebih dahulu kepada aplikasi dari pemesanan film ini untuk mengakses film-film apa aja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada proses pembayaran. Proses pembayaran ini sistem akan terhubung dengan admin pembayaran untuk melakukan proses transaksi. Dalam proses pembayaran ini pelanggan akan melakukan pembayaran dan terdapat juga status pembayaran bahwa pemesanan itu telah dilakukan pembayaran atau belum. Kemudian di sini ada kamus data. Kamus data itu mendefinisikan elemen data yang digunakan dalam sistem. Di sini ada pelanggan, ada ID pelanggan, nama, email, password. Kemudian ada data film juga, ID film, judul, genre, dan durasi. Kemudian ada jadwal. Jadwal film itu seperti tanggal penayangan dan waktu penayangan. Kemudian ada tiket. Di sini tiket ada pelanggan, ada ID-nya, memasukkan ID pelanggan untuk pemesanan. Kemudian ID jadwal dan nomor kursinya. Kemudian ada tabel pembayaran juga untuk melakukan pembayaran transaksi di aplikasi. Kemudian soal selanjutnya itu ada dengan penjelasan simulasi kasus yang tadi saya sebutkan. Buatlah diagram dari UML. Di sini diagram UML itu ada use case diagram. Di sini merupakan proses yang dilakukan pelanggan ke dalam aplikasi sistem yang dilakukannya. Kemudian ada kelas. Kelas di sini itu atribut-atribut apa aja sih di dalam aplikasi tersebut. Di sini ada pelanggan, pemesanan tiket, dan admin. Kemudian ada activity diagram. Di sini merupakan alur proses pengguna ke dalam aplikasi. Di sini ada pengguna membuka aplikasi dan login serta memilih tiket, dan sistem juga menampilkan halaman login dan menampilkan film, jadwal, dan harga. Mereka melakukan input data. Jika datanya itu valid, pengguna akan dialihkan ke pembelian tiket, dan jika datanya tidak valid, pengguna akan melakukan pemilihan tiket lebih lanjut.
Selanjutnya ada halaman interface. Selanjutnya dari soal berikutnya, dari simulasi kasus tersebut buatlah 3 contoh rancangan interface antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang dibangun, dan dari simulasi kasus tersebut sebutkan dan jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada aktor atau user. Dari jawaban di atas, halaman user atau halaman interface itu saya terdapat 3 contoh antarmuka interface untuk sistem pemesanan tiket bioskop. Yang pertama ada halaman utama atau homepage. Halaman ini menampilkan daftar film yang sedang tayang berdasarkan poster atau judul. Halaman utama ini sesudah kita pelanggan itu melakukan login terlebih dahulu. Kemudian ada halaman pemesanan tiket. Di sini halaman itu pengguna diarahkan untuk ke halaman pemesanan tiket agar dapat memilih tanggal, waktu tayang, dan kursi yang diinginkan. Kemudian ada halaman konfirmasi, atau ini lebih ke konfirmasi pembayaran. Jadi user akan melakukan transaksi dan pembayaran di sini. Kemudian ada rencana pengujian dan pemeliharaan. Pengujian untuk memastikan kualitas perangkat lunak, ada beberapa pengujian yang dilakukan, yaitu analisis kebutuhan pengujian, yaitu mengumpulkan dan memahami persyaratan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Perencanaan pengujian menyusun strategi pengujian termasuk jenis pengujian yang akan dilakukan, dan pengembangan kasus uji, yaitu membuat skenario pengujian berdasarkan persyaratan yang telah dikumpulkan mencakup berbagai skenario positif dan negatif. Kemudian ada penyiapan lingkungan, penyiapan perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pengujian. Memastikan lingkungan pengujian menyerupai lingkungan produksi. Ada eksekusi pengujian, yaitu melaksanakan kasus uji yang telah disusun dan membandingkan dengan hasil yang diharapkan. Itu merupakan presentasi dari soal nomor 2 ujian akhir semester pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.